keangkuhanku hilang ketika Allah di hadiratku dan dengan kerinduan saya datang untuk memuji Tuhan melalui pujian di hadapan hadiratnya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan dan pujian di hadapan
dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, yang kami sembah, kami puja di nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah bersama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk di kesempatan kali ini Tuhan memberikan kami kerinduan ya Bapa, untuk kami bersama-sama berdoa di dalam persekutuan doa ini Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat menikmati setiap firman yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini Tuhan-Mu, dan biarlah Tuhan menjadi Bapa. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang teman-teman berikan kepada kami, di mana pada kesempatan ini kami PAK yang pertama untuk menjadi membawakan PD komponen yang pertama seperti itu. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah minggu yang lalu, Yolanda menghubungi kami PAK untuk membawakan tema dalam PD kita seperti itu. Tema kali ini kita akan mengenai misi seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang salah satu firman Tuhan yang membahas terkait misi seperti itu. Nah, mungkin di bagian ini teman-teman tidak asing seperti itu ya, di dalam firman Tuhan di Matius. Kita buka sama-sama. Mungkin saya ambil 2 ayat saja begitu, karena di sini terdiri dari 5 ayat gitu ya. Matius pasal 28. Di sini ada ayat 16 sampai yang ke 20. Tapi saya akan mengambil dari 2 ayat ini yang menjadi pokok bahasan renungan kita pada malam hari ini. Saya membacakan untuk kita semua Matius pasal 28 ayat yang 19 sampai ke 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman, ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika dia akan naik ke surga seperti itu. Dan ini adalah sebuah misi yang diberikan pada waktu itu kepada para murid, dan ini menjadi sesuatu hal mengingatkan kita untuk kita menjalankan misi sebagai orang Kristen di dunia ini. Nah, teman-teman, berbicara misi, teman-teman, misi kalau kita lihat dalam konteks Kristen adalah panggilan untuk menyebarkan Injil seperti itu ya, mengajar firman Tuhan dan memberikan cinta dan pelayanan kepada sesama. Nah, gitu. Itu dalam konteks kekristenan. Nah, misi sebenarnya
pengertian dan cakupannya itu sebenarnya sangat luas, teman-teman. Misi juga dipakai beberapa, bisa kita perhatikan dipakai oleh perusahaan kayak gitu. Mereka mempunyai misi perusahaan yang akan mereka capai, pemerintahan juga, dan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu. Seperti sekarang yang kita tahu akan menghadapi pemilu, ada beberapa calon legislatif dan mereka memiliki masing-masing misi yang mereka akan sampaikan kepada masyarakat, dan tentunya misi itu sangat baik seperti itu. Nah, itu dalam konteks yang cakupan yang bisa kita lihat sangat luas. Di dalam Kekristenan begitu juga, cakupannya bagi kehidupan Kristen itu sungguh luar biasa, seperti itu yang Tuhan berikan kepada kita, teman-teman. Nah, misi dalam Kristen bukan hanya aktivitas sekelompok orang atau gereja. Ini adalah panggilan sentral yang diberikan oleh Yesus kepada seluruh umatnya. Gitu ya. Yesus berpesan kepada muridnya untuk pergi membuat murid-murid dari segala bangsa, kemudian membaptis mereka, mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang Ia perintahkan. Ini adalah tanggung jawab bersama kita sebagai orang percaya. Nah, itu ketika itu yang Tuhan berikan kepada kita dalam konteks gereja seperti itu. Nah, bagaimana konteks kita di pelayanan perkantas? Tentu kita sudah ada misi dari perkantas sendiri, sudah ada misi yang sampai tahun berapa 2030 kalau nggak salah atau lebih. Tentu ada misi yang akan dicapai. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menjadi perenungan kita, teman-teman. Ini bukan hanya sebagai sebuah aktivitas yang rutinitas kita lakukan, tapi misi ini sesuatu hal yang apa yang kita kerjakan supaya kita melihat bahwa misi itu memang kita kerjakan untuk Allah, gitu ya. Kembali lagi, misi di dalam Kekristenan bukan hanya untuk kepribadian, merasa kita puas ketika kita melayani di mahasiswa, kita merasa puas, akhirnya tercapai juga, akhirnya luar biasa. Dan pada akhirnya kita tidak sadar bahwa kita membanggakan diri kita, gitu. Begitu juga pelayanan di alumni seperti itu. Dan ini menjadi jebakan kita sebagai seorang Kristen ketika kita merasa bahwa misi yang kita kerjakan itu berhasil hanya karena diri kita, seperti itu. Nah, kemudian misi juga harus ada beberapa yang harus kita poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu, teman-teman, keterlibatan kasih. Gitu ya. Misi adalah tentang mengasihi sesama. Nah, teman-teman, ini menjadi topik yang sangat mungkin mengasihi sesama itu hal yang kita dengar sebagai orang Kristen itu hal yang biasa, kayak gitu ya. Tetapi hal yang sulit adalah praktiknya, teman-teman. Saya mengalami ketika di mahasiswa waktu saya pelayanan, kita terlalu banyak mengkotak-kotakkan waktu itu ya. Saya merasa bahwa ketika kita bermisi kepada orang yang mudah kita layani dibanding dengan orang yang susah kita layani. Dan itu yang menegur kami waktu itu ya. Jadi sedikit sharing, teman-teman. Waktu saya di kampus di FISIP, kita lebih mudah melayani orang yang mudah kita layani, kita semangat. Tetapi ketika kita melihat orang yang susah kita layani, sudahlah, itu susah sekali, seperti itu. Nah itu ya, itu bagaimana kita melihat misi itu sendiri, yaitu, teman-teman. Dan itu menjadi sebuah fakta, dan saya tidak tahu kita seperti apa. Begitu juga di alumni, teman-teman. Kita juga mengalami hal yang sama, kayak gitu ya. Bukan hanya di mahasiswa, kita juga melihat bahwa bagaimana kita melayani alumni yang itu aja, teman-teman. Tapi kita melihat bahwa banyak kebutuhan alumni yang di luar sana yang membutuhkan. Tetapi kita melihat bahwa ya, seperti itulah faktanya. Dan inilah menegur kita tentang keterlibatan kasih. Dan ini menjadi terus perenungan kita sepanjang hidup kita, teman-teman. Kemudian keterlibatan akan kemurahan Allah. Misi adalah cerminan dari kemurahan Allah, teman-teman. Jadi tanpa kemurahan Allah mustahil kita melaksanakan misi itu, kayak gitu ya, teman-teman. Kadang ya kembali lagi secara di lapangan kita semangat dan sebagainya, tapi kita lupa mengandalkan Tuhan, seperti itu. Kemudian
kesetiaan dan ketekunan. Ini menjadi tantangan kita, teman-teman. Dan saya pribadi juga ini menjadi sebuah hal yang terus menjadi perenungan sepanjang hidup, teman-teman. Ketaatan dan ketekunan. Tidak dipungkiri kita sebagai seorang pelayan Tuhan dalam mengerjakan misi, kita tidak bisa mencapai kesempurnaan, teman-teman. Kita tidak bisa mencapai harus yang sesuai standar tinggi itu. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia ini yang masih berdosa, kita terus berusaha untuk berbeda dengan yang lain. Begitu ya. Dan itu menjadi tantangan kita. Kemudian yang terakhir adalah selanjutnya ada doa dalam misinya. Misi tanpa doa itu adalah hal yang seperti ibarat sayur tanpa garam, seperti itu, kurang lengkap begitu. Ini hal yang menjadi sentral juga, teman-teman, doa dalam misi. Pelayanan kita bukan diawali dengan hal-hal yang langsung buat mendirikan organisasi dan sebagainya, tapi pelayanan kita sejarahnya diawali dengan persekutuan doa, dan itu menjadi cikal bakal sehingga pada akhirnya pelayanan bisa dijalankan, kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah berbagi iman, teman-teman. Misi dimulai di tempatmu berada, kayak gitu ya. Nah, masing-masing kita sudah berada di tempat yang dimana kita ada, kayak gitu ya. Dalam konteks di perkantas, di komponen perkantas ini kita sudah punya masing-masing tempat kita, baik di mahasiswa dan alumni. Nah, di sini bagaimana kita berbagi iman kita kepada sesama, seperti itu ya, sharing dan sebagainya. Kemudian perenungan kita adalah renungan tentang misi Kristen harus menginspirasi kita untuk lebih aktif dalam menyebarkan akan kasih Allah itu sendiri, teman-teman. Jadi kita melihat sekarang bahwa misi itu bukan sekedar program ya, teman-teman. Karena kami di PAK sedikit sharing, kami sangat sulit untuk menggenapkan program kami ya, gitu ya, karena waktu yang kami miliki bisa dibilang cukup padat gitu ya, sehingga kami belum menyelesaikan hal itu. Tapi kembali lagi, patokan kita bukan hanya program itu membantu kita, tapi bukan terfokus akan program untuk kita menjalankan misi, tetapi misi itu adalah bagaimana kehidupan kita adalah misi itu sendiri, gitu teman-teman. Dan ketika Yolanda menghubungi dan merenungkan bagian ini, saya kembali diingatkan flashback tentang pelayanan yang kita kerjakan. Saya selalu teringat kayak gitu ya, kenapa dulu kita semangat sekali pelayanan kayak gitu ya, waktu di mahasiswa gitu ya, kita mengebu-ngebu kayak gitu ya. Dan ketika alumni, dan itu menjadi tantangan berat kayak gitu ya, teman-teman. Sebagai alumni itu bukan hal yang mudah kayak gitu ya, cukup kompleks gitu ya, teman-teman. Ini dalam konteks kami pelayanan alumni, dan saya juga mengalami, teman-teman. Ada sebuah ibarat di depan itu batu sandungan yang membuat kita pada akhirnya melihat pelayanan ini sebagai sebuah batu sandungan kayak gitu. Kita takut untuk mengambil sebuah resiko bahwa mana yang harus lebih pentingkan kayak gitu ya. Dan ini menjadi tantangan kayak gitu ya, teman-teman, untuk mengerjakan misi. Dan ini menjadi sebuah problema ketika yang mana yang harus kita dahulukan, teman-teman? Pelayanan-kah? Pekerjaan-kah? Keluarga-kah? Atau melayani orang, ya gitu ya. Dan ini sebuah kompleksitas yang kita nggak bisa gitu untuk memikirkan sendiri, ya gitu ya. Maka kita perlu kemurahan Tuhan. Dan saya masih bergumul dengan hal itu, teman-teman. Ya gitu ya. Mungkin teman-teman kami juga di PAK itu juga bergumul hal yang sama, ya gitu ya. Dan mungkin kita semua di sini bergumul dengan hal yang sama. Teman-teman mahasiswa juga bergejolak gitu dengan tugas akhirnya memikirkan kelompok kecil kayak gitu ya. Memikirkan hal-hal yang kita tidak bisa melihat satu persatu, teman-teman, pelayanan yang ada di komponen. Tapi kita melihat lagi, teman-teman, hidup kita adalah misi kayak gitu ya. Bukan hanya mengerjakan program, tetapi bagaimana kita ketika kita sudah mengambil hal itu, kita belajar terus, teman-teman, untuk
tekun dan taatnya gitu ya. Jadi ini sebagai perenungan kita aja gitu ya teman-teman, karena ini kita baru juga memulai di semester pertama ini. Saya juga perhatikan teman-teman semangat kayak gitu ya di mahasiswa, kami juga di alumni, yang puji Tuhan teman-teman juga mulai kita mengerjakan pelayanan yang ada seperti itu, dan kiranya semangat misi ini tidak pudar teman-teman. Dan sedikit penutup teman-teman, sedikit sharing saya pribadi, ini jadi juga minta pokok doa nanti. Mungkin saya di grup WA teman-teman di pengurus agak slow respon gitu ya teman-teman, tapi saya perhatikan terus percakapan yang teman-teman ini, karena memang mengingat di rumah itu masih mengalami hamil muda seperti itu, luar biasa teman-teman, sedikit berbagi, karena menurut pengalaman yang lain, hamil muda adalah hamil yang sangat rentan seperti itu, dan saya harus berbagi pikiran bagaimana untuk melatih kesabaran ya gitu ya, di tengah kerjaan, di tengah mengurus orang rumah, kemudian pelayanan. Dan puji Tuhan, saya tidak sampai terbawa hal yang membuat menyerah aja gitu ya, untuk kadang orang bisa stres dalam hal ini, tapi saya bersyukur sejauh ini Tuhan kuatkan seperti itu, dan bersyukur untuk teman-teman di pelayanan PAK yang terus mendukung. Satu hal teman-teman yang menguatkan saya adalah ketika sudah mengambil komitmen ini, saya selalu flashback ke belakang kayak gitu, bagaimana kemurahan Tuhan menolong saya pribadi untuk sampai saat ini gitu ya, dan itu menjadi hal yang menguatkan saya teman-teman. Dan sekali lagi sebagai penutup, misi bukan hanya sebagai sebuah kegiatan aktivitas semata, tapi misi adalah sesuatu hal yang kita lakukan seumur hidup kita, dan itu kita serahkan kepada Allah. Demikian untuk perenungan kita, kiranya memberkati kita semua, dan juga semoga teman-teman komponen terus mengingat kasih Allah akan misi yang kita jalankan. Terima kasih. Sekian renungan. Tuhan Yesus memberkati.
teman-teman, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami, dan kiranya firman yang Engkau berikan menolong kami di dalam mengerjakan pelayanan dan misi yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan persekutuan doa ini, kami serahkan ke tangan-Mu, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, kita akan masuk ke persekutuan doa. Namun sebelum itu ada sharing dan pokok doa. Untuk sharing, ada sharing. Belum ada istri. Belum ada istri. Ya kan? Oke, teman-teman, mungkin kita lanjut ke pokok doa. Mungkin kita bisa lihat pokok doa kita. Di sini kita akan berdoa bersama. Nanti kita akan berbagi. Yang pertama ada poin berdoa siswa. Nanti kita akan berdoa bersama ya teman-teman. Poin pertama yaitu poin bersyukur. Di sini ada bersyukur untuk PI di Persekutuan Antar Sekolah perdana akhir bulan lalu, gitu ya. Nah tentunya tambahan lagi kita bersyukur untuk pengurus yang ada, kiranya Tuhan menolong, bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dan poin berdoa, ada berapa poin Pak? 2 ya. Oke, kita berdoa bersama. Ada poin berdoa, yang pertama itu doakan follow up hasil PI melalui monitoring dan pendekatan personal kepada anak-anak kelas 10 di sekolah binaan dan rintisan, sehingga di semester depan dapat terbentuk kelompok kecil. Kemudian doakan kiranya setiap PKK boleh berkomitmen dan PKK juga dapat menikmati pertumbuhan. Nah teman-teman, ini untuk poin doa siswa. Kemudian selanjutnya, oke. Ini adalah mahasiswa dan alumni. Di sini ada poin berdoa. Doakan penjangkauan penginjilan langsung melalui PIPA, KPMB dan penjangkauan pribadi. Kemudian persiapan World Student Day yang akan dilaksanakan Oktober tahun 2023 dan disiapkan yang akan disiapkan oleh teman-teman TPPM. Kemudian doakan untuk pembentukan KTB. Nah, kita akan doakan pokok doa siswa dan alumni. Teman-teman bisa lihat. Oke. Balik lagi. Nah, ini pokok doa siswa. Oke, kalau sudah, mari kita bersyukur dan berdoa teman-teman dengan membuka suara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang surga, ucap syukur kasih setia dan keberkahan Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur atas pelayanan siswa yang Tuhan sertai. Bersyukur untuk penginjilan yang telah dilaksanakan. Kami juga bersyukur untuk pelayanan siswa yang boleh Tuhan sertai, penginjilan yang ada di sekolah siswa kelas 10 di sekolah rintisan, sekolah yang sudah dirintis. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan mahasiswa dan alumni. Kami berdoa untuk pelayanan mahasiswa, persekutuan yang ada di mahasiswa pada saat yang baik. Berdoa juga ya Tuhan untuk KTB yang ada di Aussie yang disertai yang dapat terbentuk. Tuhan juga berdoa juga untuk pelayanan bersadi dan pelayanan persekutuan fakultas atau persekutuan fakultas kita dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih atas Tuhan.
Tuhan, kami menyerahkan doa kami untuk pelayanan siswa dan alumni. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya, selanjutnya kita akan doa perintisan. Setelah doa perintisan apa lagi? RS habis itu? Oh belum, oke. Ada dua doa lagi teman-teman, yaitu perintisan dan juga TRS. Untuk perintisan akan didoakan oleh, nanti kita akan berbagi teman-teman. Perintisan akan didoakan oleh teman-teman TPPM dan juga pemerintah kota. Ya. Kemudian untuk TRS nanti teman-teman dari TPS, alumni, dan juga teman-teman dari staff. Ya. Oke. Nah ini teman-teman, saya bacakan poin bersyukur untuk alumni di beberapa tempat yang sudah dimulai. Tanggal Pino pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus, kemudian di Sanggau Sabtu tanggal 1 September dan Ngabang di 2 September. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kemudian poin berdoa, doakan semoga melalui PA alumni semakin menikmati belajar firman dan dapat menerapkan dalam hidup keseharian dan pekerjaan mereka. Yang kedua, doakan semoga alumni termotivasi untuk memikirkan dan terlibat dalam proyek-proyek misi alumni sesuai dengan kapasitas dan konteks daerah. Ketiga, doakan untuk rencana PIPA mahasiswa STIKES yang direncanakan minggu ketiga dan 4 September. Ya, doakan kesediaan PPIPA dari kakak-kakak alumni. Doakan juga untuk Bang Julianto dalam perencanaan dan mengerjakan pelayanan berikan hikmat dan kesehatan. Ini didoakan oleh teman-teman KPPM dan juga pemerintah kota. Selanjutnya TRS. Hah? Oh ya, oke. Boleh, silakan. Ini jangan lupa. Oh ya, oke. Baik teman-teman, karena tadi TRS akan disampaikan oleh Bang Sahata, berarti kita semua akan mendoakan perintisan ya. Ya. Nanti ya. Oke, ini poinnya sudah dibacakan. Oke, silakan Bang Sahata, ada yang mau masuk? Didoakan dulu ya perintisannya. Oke. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapak untuk perintisan yang Tuhan sertai di dalam pelayanan yang ada. Kami bersyukur untuk beberapa daerah yang telah melaksanakan KTP alumni, baik di Pino, baik di Langkat, maupun di Sanggau. Tuhan, kami bersyukur untuk rekan-rekan kami yang memiliki kerinduan untuk melaksanakan KTP yang ada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perintisan khususnya yang ada di Simpang Tuhan, yang akan mulai perintisan di STIKES. Tuhan, kiranya ada orang-orang yang berdiri menjadi PPIPA di sana Tuhan, dan juga berdoa untuk perintisan pelayanan yang ada di sana khususnya di mahasiswa. Kami juga berdoa untuk PKTB yang sudah terlaksana, baik yang ada di Pino, yang satu kiranya dapat berjalan dan mencapai. Kami juga berdoa untuk Bang Julianto Tuhan, yang mencapai dia dalam perintisan dengan kuatkan dan juga mencapai juga keluarga yang sedang. Terima kasih Tuhan, doa kami menanggapi semoga pelaksanaan program MIPA di dikasih Tuhan oleh Tuhan berkait Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk Julianto Tuhan dalam merencanakan pekerjaan pelayanan ke depannya Tuhan. Memberkati berikan kesehatan kekuatan Tuhan yang selalu Tuhan, dan Tuhan jauhkan orang bahaya dari semua apapun yang ingin mengganggu kehidupan Tuhan. Julianto Tuhan dalam aman, tetap sehat dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan menjalankan pelayanan perintisan dalam nama Tuhan. Biar Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelayanan perintisan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin
segala hal yang telah direncanakan, kiranya Engkau menolong setiap pelayan yang ada. Begitu juga untuk Bang Jul, Tuhan kuatkan dan Tuhan sertai. Doa kami Tuhan, dan kiranya kehendak menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk Teres mungkin langsung ke Bang Kahata, silakan Bang. Baik, selamat malam, halo semuanya. Shalom, selamat malam Bang. Puji Tuhan ya, kami kasih kesempatan dari DRS. Ini kami ada 2 di wilayah atau di site ada berapa ya? Ada nggak Tuhan? Di site di DRS? Ada Bang. Bukan XDRS ya? Apa? Oh ya. TRS kosong Bang. Oke, saya ada Kak Kris ya di layar dan kami nggak bisa datang karena memang Kak Kris tinggal di rumah dan saya sekarang lagi di Aktif. Oke, sedikit sharing dari DRS ya untuk adik-adik mungkin yang belum tahu perkembangannya, sedikit saya sampaikan. Memang pembangunan DRS ini dimulai dari mimpi yang memang yang sudah lama alumni atau mahasiswa dan siswa Perkantas Kalimantan Barat untuk menginginkan sebuah rumah persekutuan. Jadi pada tahun 2019 itu kita dibentuk di 2018 ya, tapi 2019 kita mantapkan langkah dengan modal 60 juta di kas. Itu ada Kak Yuni yang pegang uangnya. Ya, sampai Kak Yuni juga habis waktu banget kita bisa. Jadi dari 60 juta kita bergerak, puji Tuhan itu berjalan dan dengan persetujuan Tuhan juga, kita nggak tahu pandemi diizinkan pada waktu itu sehingga kita bersyukur juga. Tapi puji Tuhan dari kalangan yang mengasihi Tuhan, kita sharing di gereja, sharing ke alumni, sharing ke teman-teman mahasiswa dan siswa juga. Akhirnya banyak juga yang membeli. Di tahun 2020 itu sampai 370 juta. Tahun 2021 masih pandemi juga, itu hampir 200 juta. Nah, itu terus berjalan pembangunan tahap demi tahap. Ya, di ujung di lapangan memang terlepas dari campur tangan Tuhan ke waktu Kristian ya, boleh membantu kita dalam pembangunan ini. Mungkin teman-teman mahasiswa atau alumni yang belum ada yang baru mungkin melihat orang yang paling ganteng, yang paling tua keluar masuk TRS, keluar masuk persekutuan keluar Kristian. Ya Kak Grace ya. Jadi saat ini kondisinya di tahun 2022 akhir kita sudah minta supaya DRS supaya semua staf bisa pakai ruangan, dan akhirnya itu memang bisa kita pakai, dan itu memang berjalan sambil berjalan pembangunan. Memang kita ada kekurangan, tapi puji Tuhan di bulan April itu sudah tertutupi dan kita mau rumah kita ini bagus dan indah. Itu kita mulai lagi pembangunan kemarin di bulan Juli. Nah, sampai di Agustus kita stop dulu lah. Ternyata uang kita sudah minus 8 juta. Artinya memang pembangunan akan terus kita kerjakan. Dan saat ini yang belum dikerjakan adalah pengecatan saja, pengecatan lantai 3 dan pengecatan dinding luar. Kalau nanti BPC atau pengurus mengendaki itu akan dikerjakan. Sambil kita memang berdoa supaya dana tercukupi. Sekaligus juga memang kepriorian kami di daerah ini sampai di bulan Oktober dengan komitmen dan sesuai dengan SK yang dibuat dari BPC. Jadi teman-teman, mari kita pakai, kita dukung pelaksanaan penyelesaian pembangunan ini serta kita rawat banyak memang
dari memang orang-orang yang sudah mengasihi kita sehingga ruangan ini boleh ada. Memang tidak sedikit, dari 60 juta sampai ke hampir 900 juta yang memang berkumpul selama kurang lebih 3 tahun. Jadi itu pertama, kita mau bawa doa untuk perkumpulan tim PRS ya. Dan pertama kita bersyukur untuk pernyataan tadi yang saya sampaikan dari 2019 sampai hari ini, walaupun di tengah ekonomi yang sulit, pembangunan masih bisa berjalan. Bersyukur di masa pandemi, pembangunan ini juga terus Tuhan tenangkan, baik orang-orang yang mengerjakan. Puji Tuhan tidak ada yang memang terdampak akibat sakit pandemi. Ketiga, kita bersyukur untuk petugas lapangan, terkhusus untuk tadi Bang Abel atau Bang Christian, serta Bapak Tukang yang memperhatikan jalannya pembangunan rumah ini. Bersyukur juga untuk para donatur yang memang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan bahkan juga ada di layar ini atau bahkan ada di ruangan kita sekarang. Kami terima kasih dan untuk teman-teman yang lain juga untuk para donatur yang memberikan. Saat ini kami berdoa. Kami ada 6 orang yang untuk pemberian ini. Dulu ada juga salah satunya yang sudah lepas melayani dari PRS, kita ada Bang Buan dan Kak Yuni yang ada di Bogor sekarang. Dan kami berdoa untuk yang ada sekarang, untuk Kak Grace, ya, saya, Jatendra, Elin, Keket dan Roberto, semua beberapa di luar kota dan ada beberapa di dalam kota dan masih terus kerja yang hari ini tidak bisa bekerja. Dan terakhir kita berdoa untuk dana dan penyelesaian finishing yang bangunan serta menyelesaikan kekurangan dana yang tidak lama diusahakan. Oke, jadi target PRS sebelum nanti kita serah terimakan ke PPC, kita akan menyelesaikan lantai 3 yang memang belum dicat serta keliling, tapi prioritas itu penyelesaian perencanaan nanti juga. Mungkin itu aja ya, buat dan MC menjadi perhubungan kita bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharing dari Bang Sahata dan juga teman-teman PRS. Kita akan berdoa teman-teman. Tadi sudah diseringkan kondisi PRS dan sungguh luar biasa penyertaan Tuhan teman-teman. Saya kira ini bisa terbangun sampai sekarang ini itu luar biasa gitu ya. Dan ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, teman-teman, di sini ada 6 poin berdoa. Habis ini nanti kita langsung itu ya pengumuman ya. Oke, baik. Nah ini pokok doa terakhir. Poin yang pertama sampai ketiga didoakan oleh teman-teman TPPM dan juga PMK Kota. Nah, di sini bersyukur. Kemudian poin 4, 5, 6 didoakan oleh teman-teman dari PAK, TPS, dan juga teman-teman staf. Yang pertama bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas membangunnya rumah persekutuan ini. Oke, maaf saya lupa untuk teman-teman di room chat. Berdoa untuk poin 4 sampai 6 gitu ya. Oke, yang kedua bersyukur di masa pandemi ekonomi sulit dan pembangunan ini juga boleh berjalan. Kemudian ketiga bersyukur untuk petugas lapangan, Bang Christian dan juga Bapak Tukang yang terus memperhatikan jalannya pembangunan tempat ini. Doakan juga mereka, kemudian bersyukur untuk para donatur yang setia memberi untuk PRS, kemudian berdoa untuk tim PRS yang masih mengerjakan pelayanan.
Pembangunan roper ini berdoa untuk kesehatan, pekerjaan, dan perhubungan setiap anggota tim. Kemudian berdoa untuk kecukupan dana untuk penyelesaian finishing bangunan serta penyelesaian kekurangan dana sekitar 8 juta. Itu ya. Oke teman-teman, nanti untuk menutup doa kita semua ini minta kesediaan Kak Ike ya, minta kesediaan Kak Ike untuk menutup sesi doa kita ini. Oke, mari kita bersyukur dan berdoa. Kita bentuk syukur untuk kasih setia Tuhan ya, menyertai dan terus menolong kami Tuhan. Kami bersyukur untuk seri dan DRS yang Tuhan boleh hadirkan dalam persekutuan doa ini. Kami sangat bersyukur luar biasa Tuhan untuk anugerah Tuhan yang saat ini Tuhan terus menolong tim DRS ya Tuhan. Dari awal pembangunan hingga saat ini Tuhan terus memberikan kesetujuan Tuhan. Ketika pun kami mengalami kekurangan Tuhan cukupkan. Kami juga bersyukur ya Tuhan saat ini rumah ke atas bisa berdiri itu Tuhan anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami juga bersyukur untuk para donatur dan memberi semangat ini karena berkasih dan sertai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bagian sebagai Pimpo dan juga para tukang yang mengerjakan rumah ini. Bersyukur kasih setia Tuhan dan bagian mereka ya Bapak. Berdoa ya Bapak untuk teman-teman tim TRS, ada Kak Grace, ada Bang Tahatan, Bang Hendra, ada Keket dan juga teman yang lain. Kiranya Tuhan sertai mereka, Tuhan memberkati dalam mereka pelayanan, kiranya terus berkecuali dan Tuhan menolong mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pembangunan yang berkelanjutan ini hanya dapat terpenuhi dan Tuhan yang sediakan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap ucapan syukur dan doa kami untuk pelayanan dari sini, dan biarlah kami menjadi Bapak demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
beri ke orang, tapi kita nggak mengisi ke dalam untuk diri kita. Nah, tetapi berhubung lalu yang kedua, nanti di semester genap itu kita akan belajar tentang akuntabel partnership, gitu. Bagaimana menjadi sahabat, tetapi yang bertanggung jawab, terbuka, otentik, transparan, gitu ya. Tetapi sama-sama punya komitmen untuk saling membangun. Akuntabel partnership itu termasuk juga konseling dasar, basic konseling yang bisa dilakukan itu dia jadi satu paket. Nah, jadi rekan-rekan berharapnya sih nanti kami akan informasikan tanggalnya untuk semester genap. Tapi untuk yang ganjil dan terkait pelayanan pembelajaran itu kan harusnya tanggal 9 September. Tetapi kemarin saya tanya beberapa komponen itu tuh pada nggak bisa gitu. Nah, kira-kira ya teman-teman kalau misalnya kita boleh bahas gitu ya, ada nggak ya waktu yang kira-kira mungkin lebih cocok kayak gitu, kalau nggak di bulan September nggak apa-apa kita coba geser kayak gitu ya. Tapi berharapnya rekan komponen semua dihimbau untuk hadir di dalam kegiatan upgrade ini, karena sekali lagi itu menjadi satu kerinduan kami untuk memperlengkapi komponen juga jadi sebagai rekan-rekan pelayanan. Jadi kemarin sih kita mikirnya di BM karena ya mungkin di saat itu teman-teman udah nggak terlalu sibuk dan segala macam. Tetapi ternyata pas kemarin ditanya satu-satu beberapa tuh ada kegiatan justru di hari Sabtu bulan September. Nah, kalau misalnya memungkinkan itu kira-kira di tanggal berapa, atau kalau mau digeser apakah nggak apa-apa di bulan Oktober, tapi nanti ketika kami siapkan tanggalnya ya berharapnya teman-teman bisa ada join. Atau mungkin teman-teman punya masukan tanggal, gimana kalau di tanggal ini aja weekday, tanggal itu juga boleh. Yang merah kapan? Oktober. September. Apa? Nggak jadi langsung. Udah langsung. Maksudnya tanggal merah dah? Iya, tanggal merah jadi apa? Sebenarnya di September ada tanggal merah sih, 28. Karena kan belum jelas. Dan kalau menjadi Enggak deh. Enggak deh. Soalnya kita ada tiga. berarti Berteman kemana? Ada Pak, tanggal 40 bersamaan. Iya, tiga kan? tapi kalau nggak mau di September kita geser ke Oktober ya nggak Ada apa-apa. berapa? Tapi nanti kami Yang Natal Nah, Oktober kalau nggak ada tanggal merah. 28 deh. Itu Kak buat apa sejenis workshop kah atau gimana? Durasi agenda kita nih enggak lama. Maksimal 2 jam. Oh. 2 jam. Kira berhari-hari gitu ya, 3 hari. Enggak, kalau mungkin enggak 3 hari, kirain workshop karena kan grading kan. Mau pula upgrade 20%. Apa upgrading ya? Upgrading. Cari cewek. hanya 2 jam kan weekday aja. Kalau ini ada kita Tanggal merah 28 September. Hari apa dah? Berapa dah? 28. hari Kamis. Jam 3 lah ya. Jam 3. Jam 28. Hari Minggu. Iya, jam 3 malah gitu. Jam 3. Jam 5. Jam 4 lah. 2 jam yang kira-kira berapa jam? 2 jam. 2 jam. Jam 1. Jam 1. Pagi 8 itu saya butuh Jam 8 hari jam 8. Iya, Ibu. 28 September KKS OPK. Udah 27, oke. Tanggal 27 dia besok kalau
28 kan udah mau kencan. Imajinasi aja. Is kok malam? Sore nggak malam? Yang bisa sore kan? Udah agenda lah. Jam 5 ya. 27 September pukul 6 sore bagaimana? Yang pulang kerja telat nggak tuh nanti? Nah, udah 27 kan? Jam? Jam? 27 September jam 6 sore. Jam 5 kan? Jam 5 apa kan? 5 ya 5. Kak Insti udah pulang jam 5. 5.15 KTB bisa kemarin. Kalian yang udah datang. Tanggal 27. Hah? Pasien. Kak ini Kami dari PAK katanya 5.30 ya. Ah boleh lah 5.30. 5.30 boleh boleh. (17.30) kan 2 jam paling lama kan? Enggak, penetapan bukan permintaan. Penetapan kok. Iya, langsung ke sini kan. Karena maklum ya bau-baunya agak enggak enak. Main-main dulu dari sini sampai 30 menit. Enggak. jam 6 jam. 17.30. 5.30 sore, oke? Telat nanti. Siapa? Jam 6 Saya Mbak. Jam 6 Mbak. Ada Mbak ya yang saya angkat kemarin ya. Jam berapa orang-orang itu sampai? Ini lewat Tak ada lah. yang kita kemarin. Cuma lewat itu. Hah? Jam 6 kurang. Aku Itu udah konsumsi. Jam 5 lewat. Buru-buru datang. Tuh. Ah. Mau bicaranya sih Desi. Oh Jesse, oh bisa lah jam 4 mulainya kayaknya. Kak, tadi kan kita kan ngajukan jam 6, jam 5.30 kan. Nah jadi kayaknya pembicara agak keberatan. Jadi Kok keberatan? enggak, maksudnya mereka ini Ini aja sih. bisa jam 6 Ini aja tanggal 27 September pukul 6 sore udah oke? 17.45 udah, jam 6 17.45. Udah sih. Kontak ya, kontak ya tuh. Jadi kita kontak ya. Kalau itu sih onsite jadi biar oke ya, PPR, PKK, PPS, Pemkab Kota, nanti kita isi yang ya udah. Hari Kamis ulang olahraga dari pagi sampai sore. Oke, kalau Saya itu yang hari berikutnya, Rabu. saya juga mau menginformasikan, kalau teman-teman perhatikan, tanggal 12 bulan September, TPPM melaksanakan training internal, yaitu membawa renungan. Jadi kami membuka, kalau misalnya dari komponen lain mau join, ikut training bawa renungan, silahkan. Tetapi catatannya setia, karena ini akan dilaksanakan 2 kali pertemuan. Pertama di tanggal 12, lalu yang kedua di tanggal 25. 12 kita akan belajar teori, tanggal 25 kita akan praktik. Dan kalau misalnya jumlah orangnya masih banyak dan belum selesai di tanggal 25, maka 26 adalah jadwal tambahan untuk yang praktik. Jadi teman-teman tanggal 12 kita ada training bawa renungan, kemudian dilanjutkan tanggal 25 plus 26 jika yang praktiknya belum selesai. Kayak gitu. Tapi kalau semuanya udah selesai tanggal 25 ya udah berarti selesainya di 25. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin mau mengupgrade skillnya di dalam bawa renungan, supaya bisa bantu-bantu staff juga nih, biar gak kita terus kayak gitu, biar teman-teman juga bisa punya jam terbang untuk membantu pelayanan siswa mahasiswa yang biasanya setiap hari Jumat tuh butuh pembicara kayak gitu ya. Nah jadi ini sangat-sangat membuka bagi rekan-rekan yang mau join, silakan. Training. Kemudian jam berikutnya ada kegiatan jamnya jam 6 sore. Jam 6 sore. Dua-duanya ya. Tanggal 12, 25 September itu jam 6 sore. Lalu dari PMK Kota ada training yang dibuka bukan hanya untuk PMK Kota tapi juga semua pengurus ya yang jadi pelayan, yang jadi pelayan di persekutuan kampus
itu juga kita undang. Itu ada training MC Master of Ceremony atau WL Worship Leader dan pemusik. Nah, jadi teman-teman komponen yang merasa butuh disegarkan atau mungkin belum pernah kayak gitu yang pengen ikut, silakan teman-teman itu di hari Sabtu tanggal 23 September jam 10, karena nanti tuh ada materi teori sama praktek. Jadi bagi rekan-rekan komponen yang mau join, silakan. Akan ada training WL, MC dan musik tanggal 23. Nah, itu cuma sekali. Jadi kalau memang merasa perlu di-upgrade, silakan hadir di gedung kuliah bersama angkutan. Oh, di gedung. Tapi belum tahu yang A atau yang B, nanti informasi yang A ya. Mungkin bisa pakai A. Gitu ya, yang di pusat untan itu nah, pokoknya lantai paling atas biasanya. Lantai 4. Di sampingnya rektorat gitu, rektorat untan. Nah, lalu apa sih ada informasi lagi? Ada ya? Oke. Nah, kemudian teman-teman terkait persekutuan doa, secara rutin itu kita akan laksanakan bergantian persekutuan doa komponen ini. Tetapi teman-teman saya mau ingetin, kan biasanya kan bergantian dengan koordinasi komponen dan staf, ketua komponen dan staf. Nah, jadi selang-seling gitu. Kalau misalnya bulan di PD berarti bulan depannya tuh koordinasi antara ketua komponen dengan staf. Nah, tetapi terkait PD komponen, saya mungkin perlu meluruskan juga. Ketika kita bilang ini PD komponen, bukan berarti kita mendoakan komponen ya teman-teman. Tetapi kita mendoakan atau mencari, menemukan topik-topik doa yang sesuai dengan tema yang diangkat pada saat materi itu disampaikan. Jadi misalnya nanti kalau suatu ketika teman-teman dapat tema tentang media dan pers, maka pokok doanya menyesuaikan tentang media dan pers. Kalau misalnya temanya tentang mendoakan pelayanan di kategori golongan suku-suku terabaikan, maka pokok doanya juga menyesuaikan, gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kita mendoakan bagian komponen, itu oke nggak apa-apa, tapi bagian akhir. Tapi yang paling utama adalah pokok doa sesuai dengan tema, karena kita perlu membiasakan mendoakan topik-topik yang mungkin jarang kita doakan, kayak gitu. Sehingga itu juga bisa menjadi bahan doa kita secara personal kalau kita udah dapetin di dalam PD komponen, gitu ya. Jadi saya perlu menjelaskan hal itu aja dan mengingatkan. Oke, lagi dari Yolanda. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman. Olahraga. Aku juga percuma. Pilates. Iya, bukan di sini itu. Bukan di sini, kita ya. Bukan kita ya kan? Kita ya. Kita ya. Kita akan mengakhiri doa pada malam hari ini. Mampukanlah kami yang Tuhan dalam kehidupan ini, karena kemana saja pun kami pergi, tuntunan dan pimpinan Tuhan kami imani tak pernah bisa. Tolonglah kami, ya tolonglah kami, karena hanya pimpinan-Mu yang Tuhan yang sempurna. Kita akan mengikuti PD ini dengan pujian kemana saja dari BLP 223.
perkenalkan